Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahayu, mahasiswa program studi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang sosiologi politik, ruang lingkup sosiologi politik, partisipasi politik, dan studi kasus yang saya ambil yaitu peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Baiklah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu sosiologi politik. Sosiologi politik, jika kita pisahkan, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang memahami tentang kehidupan masyarakat, yakni ada struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan politik yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berupa pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik juga dapat dikatakan suatu seni dan ilmu untuk mendapatkan kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dapat kita tarik bahwa sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari tentang keteraturan, lembaga negara, pemerintahan, birokrasi, kekuasaan, dan hal lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Sosiologi politik juga berkaitan dengan konsep-konsep politik, yaitu ada negara, kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, dan pembagian. Secara umum, sosiologi politik memfokuskan kajiannya terhadap hubungan negara dan masyarakat, sedangkan secara khusus, sosiologi politik memfokuskan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan oleh pemerintah, pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil. Masyarakat dan elit politik selalu terhubung dalam kegiatan sosiologi politik, diantaranya yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, budaya politik, konflik politik, dan kegiatan sosiologi politik lainnya. Lanjut poin yang kedua, yaitu ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik ada dua, yaitu studi tentang negara dan studi tentang kekuasaan. Studi tentang negara, dalam hal ini negara dibagi menjadi dua macam, yaitu ada nation state atau negara bangsa, di mana masyarakat yang ada di dalam negara secara keseluruhan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat, dan government state atau negara pemerintah mengarah pada sosok pemimpin atau penguasa dalam negara tersebut yang memimpin masyarakat. Ruang lingkup yang kedua yaitu studi tentang kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang secara mutlak selalu ada struktur kekuasaan, di mana ada yang berkuasa dan ada juga yang dikuasai. Ada yang pemerintah dan ada juga yang diperintah. Ada yang melaksanakan keputusan dan ada juga yang membuat keputusan. Baiklah, langsung saja kita ke partisipasi politik. Partisipasi politik dikutip dari Miriam Burdiarjo dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut secara aktif dalam kegiatan politik dengan jalan memilih pemimpin negara, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan politik. Tujuan partisipasi politik jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yaitu sebagai memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah yaitu sebagai mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik ada 5, yaitu pertama, modernisasi, yang kedua, terjadinya perubahan struktur kelas sosial, yang ketiga, pengaruh intelektual dan meningkatnya komunikasi masa modern, yang keempat yaitu konflik antara pemimpin-pemimpin politik, yang kelima keterlibatan pemerintah secara luas terhadap unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk bentuk-bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua, ada bentuk yang konvensional dan ada bentuk yang non-konvensional. Untuk bentuk yang non-konvensional ini dinilai lebih positif. Contohnya seperti ikut berpartisipasi dalam pemilu atau ikut voting. Yang kedua, diskusi politik, ada mengikuti kampanye, ikut serta dalam kelompok atau organisasi politik, dan kegiatan-kegiatan politik yang dinilai positif lainnya. Untuk bentuk partisipasi non-konvensional yaitu seperti demonstrasi, konfrontasi, pengajuan petisi, dan kegiatan politik yang dinilai negatif. Tipologi partisipasi politik yaitu ada partisipasi yang aktif. Partisipasi yang aktif ini lebih berorientasi kepada input dan output. Yang kedua yaitu partisipasi pasif, partisipan yang hanya berorientasi pada output saja, hanya melaksanakan atau menaati peraturan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu golongan putih, dapat dikatakan ini adalah kelompok yang apatis. Poin yang terakhir yaitu
Studi kasus tentang peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas telah melaksanakan tugas dan peranannya sebagai lembaga penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020. KPUD telah berupaya menyukseskan pesta demokrasi yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. KPUD berperan dan berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Musirawas dengan cara melakukan sosialisasi, memberikan informasi perubahan PKPU, informasi prosedur pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menentukan pemimpin daerahnya. KPUD Musirawas juga mengatur alur kampanye, di mana kampanye ini dibagi menjadi dua zona, zona A dan zona B, di mana masing-masing zona melingkupi 7 wilayah kecamatan. Dan kampanye yang dilakukan ini menggunakan pola kampanye terbuka dan tertutup. Untuk pola kampanye terbuka dibatasi maksimal 100 orang dengan mematuhi protokol kesehatan. KPUD Musirawas juga melaksanakan debat publik. Debat publik ini bertujuan agar masyarakat mengetahui visi misi dari calon pemimpin yang mereka pilih nantinya. Dan KPUD Musirawas juga mengajak Kejari Lubuk Linggau untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang KPU laksanakan. KPUD juga melantik sebanyak 597 panitia pemungutan suara dan 42 panitia pemilihan kecamatan. Dari upaya yang telah KPU Musirawas lakukan dalam meningkatkan partisipasi politik, diketahui hasil perolehan suara Pilkada serentak tahun 2020 dimenangkan oleh paslon nomor urut 1 yaitu Ratna Mahmud dan Suwarti dengan perolehan suara sebesar 53,1% dengan total pemilih 112.560 pemilih. Dan paslon nomor urut 2 yaitu Hendra Gunawan dan Mulyana memperoleh 46,9% dengan total pemilih yaitu 104.620 pemilih. Dapat dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2020 ini cukup meningkat, di mana melebihi dari target yang telah ditentukan, yaitu ditargetkan yang tadinya 77,5%, dan ini hasil akhirnya itu mencapai 100% dari 14 wilayah kecamatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.